Ini bisa lihat di layar, ini adalah laman beranda Perplexity, dimana di depan sini itu udah langsung ada kolom Ask Anything, dan di sini bisa tinggal kalian masukkan query yang ingin dimasukkan ke dalam Perplexity. Sebelum kita memasukkan query, di sini ada beberapa fitur yang bisa dinavigasi atau disetting sesuai dengan kebutuhan dari user masing-masing atau dari diri kita sendiri. Kita mulai dari sini dulu. Ini adalah ada choose a model. Ini adalah model AI generatif yang bisa dipilih. Ada dari best sampai dengan Claude 3.7 Sonnet Thinking. Dimanapun kalian pilih, ini bisa sesuaikan dengan kepercayaan kalian terhadap model AI yang kalian tahu. Kemudian kita beralih ke fitur yang bisa kalian navigasi dan di setting. Misalkan untuk ada sumber query-nya dari kalian ini bisa diaktifkan. Yang ada 3 ini bisa kalian aktifkan semua atau bisa kalian aktifkan mana yang sesuai dengan kebutuhan query-nya kalian. Tapi untuk demo kali ini saya akan menonaktifkan akademik dan sosial. Kemudian ini ada fitur namanya ini attach files. Salah satu fungsinya adalah misalkan ingin ngebantu untuk menerjemahkan. Nah, kemudian kalau misalkan mau bentuk query dari diri kita sendiri itu dalam bentuk hal suara, di dictate suara, tinggal aktifkan aja untuk yang voice mode berikut ini. Ask anything. Misalkan saya akan ngambil salah satu suggestion dari contoh-contoh yang ada di layar ini. Saya coba akan lihat, akan memilih yang ini aja. Trump orders truck import probe for potential tariffs. Nah, ini adalah hasil yang dikeluarkan oleh Perplexity. Karena query-nya dia memakai bahasa Inggris, maka hasil query atau query dari Perplexity-nya pun juga akan mengikuti bahasa dari query yang dipakai. Ini adalah answer-nya yang dikasih juga dengan generous dari Perplexity. Ada sources-nya, kemudian akan dikasih beberapa detail atas pertanyaan kita, termasuk dia akan memberikan apa key details dari apa itu probe, implications and context dari kebijakan Trump yang satu ini terhadap impor truk. Terus mungkin ini akan memberikan bantuan jawaban dari AI. Sekiranya kalau jawaban dari AI ini masih ingin ada pertanyaan follow up, bisa kalian ketik di bagian sini di ask anything untuk pertanyaan follow up, atau bisa menambahkan informasi answer Perplexity yang di awal ini dengan pilih yang udah dikeluarkan oleh Perplexity di bagian related ini. Ini bisa ditambahkan misalkan how might these tariffs impact the cost of goods transported in the US. Ini bisa ditambahkan, maka akan nanti Perplexity mengeluarkan answer-nya. Dan answer-nya apa? Ini akan answer yang kedua, follow up.
bisa dilihat ini dikeluarinnya di bagian bawah dari query pertama. Nah, ini adalah jawaban dari follow up atas pertanyaan atau query kita yang nomor 1. Kalau misalkan dari 2 queries ini ingin membaca langsung dari beritanya, sourcesnya, tinggal bisa pindah ke bagian sources. Jika kita klik salah satu sources, maka nanti di direct ke situsnya sendiri. Nah, seperti ini contohnya. Perplexity akan langsung direct ke Bloomberg seperti ini. Nah, kita balik lagi ke Perplexity. Ini Perplexity ini bisa dibilang kalau untuk di bagian query-nya ini apa aja kalian bisa mencari, bisa mintain bantuan untuk mengenerate gambar. Misalkan contohnya adalah buatkan gambar seorang putri cantik dengan model Disney Princess misalkan. Ini adalah contoh kalau misalkan Perplexity dijadikan saran atau inspirasi untuk kita menggambar. Dan lagi-lagi kalau karena kita meminta inspirasi untuk gambar, maka Perplexity ini akan menggunakan satu kolom yaitu images. Ini bisa kalian lihat. Nah, ini adalah contoh-contoh kalau misalkan kalian ingin menggambar Disney Princess seperti kayak gimana. Selain ada bagian sourcesnya, kalau ini sudah diambil dari beberapa sources yang setidaknya memberikan tip untuk menggambar putri cantik tapi modelnya kayak Disney Princess, maka akan dikeluarkan di bagian sources. Nah, ini akan balik lagi ke bagian awal, dimana kalau query-nya berbahasa Indonesia, maka bisa dilihat oleh kalian user semua answer-nya dalam bahasa Indonesia, bisa lihat dari atas sampai bawah. Untuk bagian sources-nya pun juga akan kebanyakan mengambil dari situs-situs berbahasa Indonesia. Perplexity ini itu berfokusnya bukan ke fokus bahasa yang digunakan, tapi berfokusnya kepada apa yang kita butuhkan. Setidaknya kalau misalkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, terlepas dari bahasa apapun, Perplexity akan tetap mengeluarkannya. Namanya kan juga kalau untuk Perplexity ini kan dia menjaring ke semua dunia internet, terlepas dari bahasa yang digunakan dan juga dari negara mana, siapa yang penanyanya dan siapa yang penulisnya. Oke, kurang lebih seperti itu kalau untuk penjelasan bagian queries. Nah, karena tadi di awal disebutkan kalau ini Perplexity bisa dimanfaatkan untuk membantu menerjemahkan, kita bisa pindah ke sini dulu terlebih dahulu, attach files. Saya coba untuk menerjemahkan sebuah artikel jurnal berbahasa Inggris ini. Oke, ini udah tandanya udah nyala, hijau neonnya nyala. Kita tinggal ke bagian query-nya, terjemahkan artikel jurnal dalam attachment
ini baru adalah versi yang berhasil. Ini walaupun sampai hanya pendahuluan, ya setidaknya udah dapatlah gambaran besar dari artikel jurnal yang diterjemahkan dengan bantuan Perplexity. Karena tadi di query Perplexity hanya sampai pendahuluan, kalau misalkan mau ada bagian lain yang diterjemahkan, misalkan untuk bagian review of literatur sampai bagian theorizing, ya saya contohkan sampai theorizing MC, saya copy, saya pindahkan ke Perplexity. Beberapa menit, dan setelah selesai diterjemahkan seperti ini. Kalau misalkan mau query-nya lebih berfokus kepada deep research, ini bisa pindah ke bagian ini. Ini dia akan advanced analysis on any topic, dan karena ada misalkan ini tuh research ini bisa digunakan kalau untuk penulisan karya ilmiah. Selain kalau misalkan research ini itu akan lebih bagus lagi jika dibantu dengan bagian sources for search-nya, akademiknya dinyalakan juga. Coba kita akan mencontohkan, kita pindah query tapi lebih berfokus pada research anything. Kita masukkan, coba topik yang lagi bagus ini adalah sustainability di sektor pendidikan. Researchnya nyala, sourcesnya akademik nyala, dengan webnya nyala, maka kita tinggal go, biarkan Perplexity research anything. Karena ini namanya research, jadi harus lebih mendalam, jadi Perplexity-nya pun progresnya agak slow dan harus ditunggu setidaknya beberapa menit, agak lebih lama. Biasanya 30 menitan tuh. Ini pun sudah dikasih tahu oleh Perplexity-nya, biasanya 30 menit untuk research, analyze, dan reflect lebih mendalam. Ini beberapa udah mulai muncul kayak gini. Bisa dilihat kan bahasanya agak lebih banyak dan lebih rumit. Nah, ini masih progres ya, nanti hasilnya kalau udah plek selesai setidaknya 30 menitan ya, tinggal lihat aja di bagian sininya ya, di bagian research. Kemudian bisa kalian pindah ke sourcesnya tuh, pada 50-an, baru 50-an dikeluarkan, nah bisa diklik aja. Nah, kurang lebih seperti ini pemakaian Perplexity yang bisa digunakan untuk query apapun.